membahas tentang globalisasi di bidang transportasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Syakila Raika, absen 40 sebagai koordinator kelompok. Perkenalkan, nama saya Niko Mangayu Astuti Septiantari, absen 30. Perkenalkan, saya Samsi Gedung Sutri Basuki, absen 5. Saya Ida Ibu Kumala Dewi, absen 20. Saya Iman Sekar Ramaditya, absen 15. Saya Igede Kita Prada Sidi, absen 10. Saya Imadi Brahmantya Mahaputra, absen 25. Saya Nyaman Doni Putra, absen 35. Alat transportasi merupakan salah satu teknologi yang sangat penting pada zaman sekarang. Zaman di mana semua hal dituntut serba cepat. Hampir semua hal dalam kehidupan membutuhkan alat transportasi sebagai pendukung. Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, alat transportasi dibutuhkan dalam kegiatan distribusi. Distribusi yaitu proses penyaluran barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Proses distribusi suatu barang hasil produksi tidaklah sederhana. Terlebih lagi jika produsen atau bahan baku berada di tempat yang jauh. Proses produksi akan melibatkan banyak alat transportasi. Dahulu sebelum ditemukannya alat transportasi, barang hasil produksi sulit untuk didistribusikan karena banyaknya tenaga dan waktu yang dibutuhkan. Akibatnya barang hasil produksi hanya mampu memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar produsen. Berbeda dengan zaman sekarang, setelah teknologi transportasi maju, kegiatan distribusi mungkin dilakukan kemana saja dan kapan saja, bahkan hingga ke tempat yang sangat jauh sekalipun. Akibatnya, laju perekonomian makin berkembang dan berjalan dengan pesat. Dalam era globalisasi, perkembangan dan peranan sektor jasa makin cepat, terutama didorong oleh kemajuan pesat dalam teknologi telekomunikasi dan informasi. Perusahaan jasa pun mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan berkembang menjadi sangat kompleks. Persaingan bisnis antar perusahaan jasa sangat ketat. Perusahaan harus memberikan kepada konsumen suatu jasa yang bermutu, lebih baik, penyerahan lebih cepat, pelayanan yang lebih baik daripada pesaingnya. Perkembangan jasa transportasi ini sangat pesat. Berbagai macam bentuk dan jenis alat transportasi banyak diciptakan oleh manusia untuk memberikan fasilitas bagi kehidupan mereka. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dunia transportasi dengan cara menyediakan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara. Untuk mewujudkan transportasi yang menciptakan stabilitas nasional, pemerataan pembangunan serta menembus daerah terpencil, masing-masing alat transportasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini disebabkan konsumen berperan sebagai tujuan akhir kegiatan. 1. Transportasi darat. Transportasi darat adalah segala bentuk kendaraan yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Jenis transportasi satu ini termasuk yang paling dominan di Indonesia dibandingkan transportasi laut dan udara. Transportasi darat di Indonesia tidak sedikit dipengaruhi Belanda yang menjajah Indonesia. Kala itu, masyarakat hanya mengandalkan kuda, gerobak, pedati, serta becak sebagai angkutan pribadi hingga barang. Perkembangan transportasi darat yang mungkin bisa dirasakan hingga kini adalah kehadiran kereta api, mobil, motor, bus, truk, becak, sepeda, dan infrastruktur jalan yang membentang di Indonesia. Perlahan semua moda transportasi jadul itu tergantikan akibat perubahan zaman. Transportasi darat pada tahun 1842 di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda membentuk jalur kereta api yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta, serta Surakarta. Pembangunan jalur kereta api tadi dilakukan sang perusahaan kereta api swasta Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM. Pada awalnya, pembangunan jalur kereta api pada Indonesia bertujuan buat menaikkan efektivitas serta efisiensi pengiriman hasil pertanian asal pedalaman menuju ke pelabuhan. Pada perkembangannya berikutnya,
Perusahaan kereta barah Belanda menggunakan kereta api menjadi alat transportasi massal masyarakat pribumi Indonesia. 2. Transportasi laut. Transportasi laut adalah sarana transportasi yang berkembang lebih awal dibandingkan transportasi lain. Ini bisa terjadi sebab permukaan air yang datar dan tidak banyak terjadi rintangan alam. Manusia purba bahkan sudah membuat alat penyeberangan laut dengan bentuk yang masih sederhana. Alat tersebut dipakai untuk menyeberangi danau atau laut. Sedangkan di Indonesia, alat transportasi laut lebih dikenal sebagai perahu. Dengan seiring perkembangan zaman, maka perahu kemudian ditambahkan dengan layar sehingga bisa menangkap angin yang membuat perahu bergerak. Dengan layar tersebut, maka manusia tidak perlu lagi mendayung untuk menggerakkan perahu. Perkembangan teknologi transportasi laut di Indonesia sudah terdapat pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Mataram kuno sudah memakai teknologi perahu bercadik sebagai indera transportasi air. Kemajuan teknologi transportasi air di Indonesia juga bisa kita lihat pada jejak kejayaan Sriwijaya. Pada sejarahnya, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar pada Asia Tenggara dengan armada berdiri yang bertenaga. Teknologi transportasi air di Indonesia semakin berkembang di masa kolonial. Bangsa-bangsa barat mirip Portugis, Belanda, dan Inggris mengenalkan teknologi perkapalan yang mampu mengarungi samudra. 3. Transportasi udara. Transportasi merupakan pengangkutan barang yang dilakukan berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi. Sedangkan dalam pengertian yang lebih spesifik, transportasi berarti sarana atau media pemindahan barang, manusia, atau objek fisik dari satu tempat ke tempat lainnya, yang digerakkan oleh mesin, hewan, manusia, udara, atau angin. Sedangkan pengertian dari transportasi udara adalah semua bentuk sarana atau alat yang berguna untuk membawa, memindahkan, atau membawa penumpang serta barang dengan menggunakan ruang udara sebagai media lalu lintasnya. Kesimpulannya adalah globalisasi di bidang transportasi banyak membawa pengaruh positif bagi masyarakat di Indonesia maupun dunia. Aktivitas manusia jadi lebih praktis karena adanya transportasi. Semakin berkembangnya zaman, transportasi semakin canggih. Yang awalnya dulu melakukan kegiatan apapun susah menjadi sangat gampang karena adanya transportasi. Transportasi juga membawa pengaruh baik di perekonomian Indonesia. Distributor jadi lebih gampang untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Tetapi, jika ada pengaruh baik, pasti ada pengaruh buruknya juga, seperti pencemaran lingkungan akibat asap kendaraan yang menumpuk, dan rumah-rumah penduduk juga tergusur karena akan dibuatkan jalur rel kereta api. Tetapi jangan khawatir ya, ada upaya untuk mencegah ini semua terjadi, seperti yang sudah kami sampaikan di atas. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.